Kebudayaan adalah jiwa suatu bangsa. Tanpa kebudayaan suatu bangsa hanya negeri tanpa jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang kami hormati panitia Creative Minority 2020 serta teman-teman finalis yang kami banggakan. Kami dari tim Universitas Muhammadiyah Makassar, saya Rifat Irfandi Syam Dan saya Irfandi akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Unstad Culture, media pembelajaran bagi anak jalanan berbasis UNOS TAKO dalam melestarikan kebudayaan di kota Makassar. Budaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari yang tumbuh dan berkembang yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya sebagai tradisi atau adat istiadat pada umumnya memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkenal dengan banyaknya suku, bahasa, dan budaya yang menjadi ciri khas dari Indonesia dan sebagai identitas negara. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keragaman budaya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Makassar Terkini 2018 mengemukakan bahwa Sulawesi Selatan memiliki budaya yang harus dilestarikan oleh para generasi bangsa. Karena seiring berjalannya waktu, beberapa kebudayaan mulai menghilang di telan zaman seperti Sindrili, Angaru, dan komunitas Bisu. Menurut Alma dalam musim 2018 mengemukakan bahwa bagi Indonesia, masuknya nilai-nilai budaya barat yang menumpang di arus globalisasi merupakan ancaman bagi budaya asli yang mencitrakan lokalitas khas daerah-daerah di negeri ini. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya lokal merupakan hal penting yang harus diwariskan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ilmu pengetahuan tentang budaya hendaknya diberikan sejak kecil, karena pada usia ini otak berkembang sangat cepat. Pengenalan dan pemahaman tentang budaya daerah sangatlah penting bagi para pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, terutama pengenalan sejak kecil kepada anak-anak Indonesia, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Pengenalan terhadap budaya daerah kepada anak-anak sangatlah penting seperti pengenalan lagu-lagu daerah Indonesia, tari-tarian Indonesia, adat istiadat, dan lain-lain. Persoalan-persoalan anak jalanan di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar, menjadi sebuah masalah. Menurut Tribun Timur 2019 mengatakan bahwa masih banyak anak jalanan tidak tertangani saat ini. Dinas Sosial Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 158 anak jalanan yang belum tertangani, sedangkan anak yang masuk dalam data binaan sebanyak 532 orang. Maka dari itu masih banyak anak jalanan tidak mendapatkan didikan, terutama dalam hal memperkenalkan kebudayaan. Menurut Tata Sudrajat dalam Asri 2014 membagi anak jalanan dalam 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya. Yang pertama, anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan. Kemudian yang kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, 2 kali seminggu, dan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Bisa disebut sebagai anak yang bekerja di jalanan. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah. Kelompok ini masih dikategorikan kepada anak yang rentan menjadi anak jalanan. Masa anak-anak merupakan masa transisi ketika mereka senang bermain daripada belajar. Pada masa tersebut, anak-anak perlu diperkenalkan mengenai kebudayaan lewat permainan yang sederhana. Media permainan ini pula kita dapat menanamkan nilai-nilai edukasi yang dapat membangun karakter bagi anak jalanan, bahwa betapa pentingnya pelestarian dan pengenalan kebudayaan terhadap generasi penerus. Maka dari itu, penulis membuat sebuah inovasi suatu media pembelajaran permainan UNOS TAKO untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia, terutama yang ada di Sulawesi Selatan. Penulis menggagas sebuah konsep yang berjudul Unstad Culture, media pembelajaran bagi anak jalanan berbasis UNOS TAKO dalam melestarikan kebudayaan di kota Makassar. Adanya media pembelajaran ini diharapkan dapat mendidik serta membantu anak jalanan dalam mengenalkan dan melestarikan kebudayaan daerah lokal atau kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini, yang pertama itu bagaimana konsep media pembelajaran Unstad Culture ini, kemudian yang kedua bagaimana manfaat media pembelajaran Unstad Culture. Adapun tujuannya yaitu menjawab daripada rumusan masalah. Kemudian manfaat dari penulisan ini, yang pertama yaitu manfaat praktis, dan kemudian yang kedua adalah manfaat teoritis. Adapun tinjau pustaka dalam karya tulis ilmiah ini, yang pertama budaya. Menurut Sarwono dalam September 2019 mengatakan bahwa budaya merupakan suatu aset dan sikap perilaku dan simbol-simbol yang dimiliki bersama oleh orang-orang dan biasanya dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia tidak lahir dengan membawa budayanya, melainkan budaya tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin mengandung pesan modernisasi dan westernisasi,
Kebudayaan dari suatu bangsa bisa terancam keberadaannya jika tidak dijaga dan dilestarikan dengan baik. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Menurut Ramdhani dan Andar pada tahun 2016 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah komponen penyampaian yang dimuat sebuah pesan yang akan disampaikan untuk komunikasi dengan peserta didik. Media bisa berupa komputer, proyektor, dan lain sebagainya. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai media visual, yaitu sebuah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan yang terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan, yang biasanya hanya berupa gambar diam ataupun gambar gerak. Yang ketiga, anak jalanan. Menurut Salahuddin dalam Suharto 2016 mengatakan bahwa anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan, yang melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Sedangkan menurut Yulianti pada tahun 2019 mengatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang belum dewasa baik secara fisik maupun psikis, yang tersisih dari perilaku kasih sayang karena harus berhadapan dengan lingkungan yang keras dan tidak bersahabat. Kemudian yang keempat, Unstad Culture atau Unestako. Menurut Rosikin pada tahun 2016 mengatakan bahwa Unestako adalah sebuah permainan menyusun balok-balok berwarna dan angka yang akan disusun dengan mengambil balok yang ada di bawah kemudian dipindahkan kepada paling atas dari susunan balok-balok tersebut. Adapun metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan melakukan pengumpulan data berupa sebuah kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki sebuah arti lebih dari sekedar angka ataupun frekuensi. Data dan sumber data. Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Adapun sumber data yang kami gunakan berupa buku, artikel, web resmi, jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang kami angkat. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada dua. Yang pertama dokumen, yang kedua internet searching. Di mana dokumen merupakan sebuah catatan-catatan yang sudah berlalu yang berbentuk sebuah tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Yang kedua, internet searching. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang telah relevan dan topik ataupun masalah yang dikaji sehingga menjadi sebuah objek penulisan. Adapun teknik analisis data yang kami gunakan, yang pertama reduksi data, yang kedua penyediaan data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Unstad Culture merupakan media pembelajaran berbasis Unestako yang dimainkan atau diaplikasikan di kalangan anak jalanan. Konsep media pembelajaran ini berbasis budaya dengan gambar dan penjelasan-penjelasan mengenai kebudayaan yang berada di Kota Makassar. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat disampaikan dengan menggunakan media, dan penerapan media pembelajaran dapat memudahkan para anak jalanan dalam memahami kebudayaan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan permainan ini adalah menyusun menara atau balok setinggi mungkin, tidak boleh sampai roboh, dan setiap baloknya yang diambil dapat dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Supaya Unstad Culture dapat berjalan baik, ada beberapa unsur yang menjadi syarat dalam bermain, diantaranya adalah Unestako. Unestako merupakan media pembelajaran dalam permainan. Unestako merupakan alat penting dalam permainan Unstad Culture ini. Kemudian yang kedua itu buku panduan Unstad Culture. Pada buku panduan Unstad Culture ini terdapat aturan-aturan dan tata cara bermain dalam permainan Unstad Culture ini. Di dalamnya juga terdapat referensi-referensi mengenai kebudayaan yang ada di Kota Makassar, baik itu dari Sinrili, kebudayaan Sinrili, Angaru, dan juga komunitas Tolistu. Nah, di dalamnya juga terdapat gambar-gambar yang disusun oleh penulis untuk memudahkan anak jalanan dalam memahami kebudayaan yang ada di Kota Makassar. Kemudian yang ketiga yaitu pemain. Pemain dalam permainan ini merupakan orang yang akan memainkan Unstad Culture ini, dan pemain itu adalah anak jalanan itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu fasilitator. Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas dan merupakan seseorang yang akan mengontrol jalannya permainan Unstad Culture di kalangan anak jalanan. Cara bermain dalam permainan Unstad Culture ini cukup sederhana. Ketika anak jalanan sudah mendapatkan giliran untuk bermain, anak jalanan itu mendapat kesempatan untuk menarik balok yang ada dalam susunan-susunan di sini. Nah, ketika balok itu sudah terambil seperti ini, maka di dalamnya ada kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai kebudayaan yang sudah dipelajari oleh anak jalanan itu sendiri. Kemudian anak jalanan yang memainkan permainan ini harus menjawab pertanyaan yang ada dalam kertas ini.
Adapun manfaat dari permainan Asta Culture ini yang pertama yaitu pengajaran lebih menarik perhatian sehingga dapat menumbuhkan minat anak jalanan dalam mempelajari kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu proses pengajaran dengan metode seperti ini akan membuat anak lebih bersemangat dalam memecahkan masalah yaitu menyusun balok dan bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga yaitu anak jalanan akan lebih berperan aktif dalam pembelajaran karena menggunakan metode bermain sambil belajar. Kemudian yang keempat yaitu permainan ini juga akan melatih anak bersabar dalam menyelesaikan tantangan yang ada dalam permainan Asta Culture ini. Kemudian yang kelima yaitu anak jalanan akan mengenali kebudayaan yang ada di sekitarnya, terutama kebudayaan yang ada di Kota Makassar. Adapun kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, Ustadz Kultur dapat dimainkan 2-10 orang yang dapat dimainkan dalam bentuk tim. Ustadz Kultur sebagai media yang menjadi jembatan dalam pelestarian kebudayaan dan dapat memperkenalkan kebudayaan kepada generasi penerus terutama di kalangan anak jalanan dengan belajar sambil bermain. Ada manfaat dalam media pembelajaran Ustadz Kultur ini, yaitu sebuah proses pengajaran menjadi lebih menarik dan membuat anak bersemangat dalam belajar mengenai kebudayaan yang ada di Kota Makassar. Anak jalanan juga akan berperan aktif karena menggunakan metode belajar sambil bermain. Adapun sarannya agar kiranya memanfaatkan media pembelajaran Ustadz Kultur sebagai upaya pengenalan budaya di kalangan anak jalanan dan melestarikan kebudayaan yang ada Kota Makassar. Penelitian ini berharap karya dapat dijadikan sebagai landasan ataupun referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan bidang yang relevan dengan karya tulis ilmiah ini. Itulah tadi hasil presentasi dari tim kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.